Halo, selamat malam semua saudara-saudari seiman. Sebelum kita belajar tentang kesimpulan 7 kebenaran-kebenaran gereja setempat, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan karena kami bisa berkumpul di ruangan ini untuk belajar tentang kebenaran-kebenaran bagaimana kita bisa menjadi saluran berkat di dalam gereja setempat sesuai dengan kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan. Kami serahkan waktu ini kepada Roh Kudus dan terima kasih kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ah, 7 sesi-sesi kita sudah belajar tentang apa kebenaran-kebenaran seharusnya dilaksanakan di dalam gereja setempat. Dan kita hari ini akan melihat semua 7 kebenaran-kebenaran. Itu bukan semua, hanya kesimpulan yang inti-inti yang penting kita harus mengingatkan kembali. Dan setelah itu kita akan melihat apa itu aktivitas untuk grup diskusi. Ah, siapa yang bisa ah, bilang 7 kebenaran-kebenaran yang kalian sudah belajar? Yang pertama, kita sebagai gereja satu tubuh. Yang kedua, Yesus sebagai kepala gereja. Dan kita semua anggotanya. Dan Roh Kudus harus memerintah gereja setempat. 5, di dalam gereja seharusnya ada pendisiplinan. Dan bagaimana karunia-karunia eh, karunia roh itu bisa digunakan di dalam gereja dan keimamatan. Dan yang pertama, kita harus mengingatkan kembali mengapa Alkitab menggunakan tubuh manusia sebagai contoh untuk menjelaskan prinsip gereja Alkitabiah. Kemarin kita sudah belajar. Yang pertama, tubuh manusia diciptakan menurut gambaran Allah. Kalau Kejadian pasal 1 ayat 27 berbunyi begini. Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi itu memang luar biasa. Ada banyak ciptaan-ciptaan yang lain di dunia ini, tetapi Tuhan mau menggunakan tubuh manusia untuk menjelaskan gereja, karena itu menggambarkan tentang Tuhan. Dan manusia menerima ruhnya sehingga dapat bersekutu dengan Allah. Kalau di dalam gereja, Roh Kudus tidak beraktif. Kalau tidak bekerja, gereja lokal tidak bisa bertumbuh. Dan gereja setempat tidak bisa mengenai atau mengenal Tuhan lebih dalam. Dan tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. Sama seperti manusia, kalau tidak ada hubungan dengan Allah. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu, tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi, saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena waktu kita melihat tubuh manusia, kita bisa membayangkan, oh inilah yang fungsi-fungsi gereja setempat yang seharusnya melakukan. Ya. Dan kita sudah belajar bahwa ada berapa tubuh. Apakah kalian ada satu tubuh atau dua tubuh dengan satu kepala? Belum ada itu, hanya satu tubuh. 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Tetapi di dunia ini selalu mereka bertengkar. Ya. Jadi tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi mana Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu sejak sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu serat bersatu dan sehati sepikir. Di dalam gereja,
itu Korintus. Saat mereka berkumpul bersama-sama pada mula-mula itu memang bagus. Mereka sehati, sepikir, ya. Tetapi semakin lama mereka mencari keinginan dirinya sendiri. Jadi mereka bilang saya ini dari golongan Rasul Petrus, dari Apolos, dan dari Yesus Kristus. Mereka mencari dan membuat golongan-golongan. Jadi di dalam gereja ada perpecahan, ya. Ini juga sekarang terjadi di dunia ini. Tetapi saya bilang ini, sesuai dengan menurut firman Tuhan, ada satu tubuh gereja universal, ya. Dan di bawah gereja universal ada yang gereja setempat. Itu yang prinsip pertama kita belajar. Kalau kita tidak pegang prinsip ini yang jelas, apa yang itu tampaknya? Pekerjaan Roh Kudus menjadi padam. Memang ini memang salah. Ah, ya, eh, tunggu sebentar, ya. Dan yang kedua, Yesus adalah kepala tubuhnya. Kalian bisa membaca Kolose pasal 2 ayat 19. Jadi kita sudah melihat bahwa apa fungsi sebagai kepala, ada otoritas dan hidup dan membuat itu satu dan juga pemeliharaan, protection, ya. Karena Yesus adalah kepala tubuhnya. Jadi sebagai kepala, kita harus melihat siapakah itu Yesus. Dia adalah panglima. Kalau panglima, apa dia melakukan di dalam kehidupan, di dalam gereja, yang pertama, dia mengetahui saya lebih dari siapapun, ya. Dan darinya berasal segala hikmat dan dia penuh kasih. Tanpa iman tidak mungkin menyenangkan dia. Tindakannya tidak didasarkan pada kemampuanku, melainkan pada imanku. Jadi waktu kita percaya Yesus sebagai panglima, kita bisa mengikuti ini empat. Harus mengingat, ya, siapa yang itu mengetahui kita, dia, ya. Dan semua itu hikmahnya bukan dari kita, tetapi dari dia. Tanpa iman, kita tidak bisa menyenangkan dia. Dan juga usaha kita melayani dia itu bukan dengan kemampuan kita. Dan yang kedua, dia adalah gembala domba yang baik. Jadi sebagai gembala domba yang baik, ya, kita bisa melihat bahwa dia memberikan nyawanya bagi domba-domba. Dia sangat mengasihi. Dan dia mengenal domba-dombaku. Jadi tadi kita sudah melihat bahwa siapa yang mengetahui kita, Tuhan, dan dia mengenal domba-domba, itu dia, maka dia sudah tahu apa yang kita perlu, ya, sehari-hari. Dan kita akan menjadi satu kawanan dengan dia. Jadi Yesus sebagai kepala tubuhnya, ya, saya minta mengingat dua hal. Dia adalah panglima, ya. Dia akan memelihara, ya, kawan. Dan juga dia gembala sebagai gembala domba dan dia akan mengembalakan, ya, domba-domba dia. Tapi kalau kita tidak
Mengingat atau percaya prinsip yang kedua, manusia mulai memerintah gereja. Ini apa artinya? Ya, ada satu orang atau ada yang golongan itu memerintah gereja. Bukan semua anggota gereja merasa, oh, gereja ini kepalanya Yesus Kristus. Dan yang ketiga, semua orang percaya merupakan anggota tubuh Yesus Kristus. Ya, kita harus melihat bahwa siapa yang itu kita bisa sebut menyebut orang percaya. Orang percaya itu bukan seorang yang ikut ibadah pada hari Minggu di dalam gereja, tetapi kita harus melihat bahwa ini dua hal. Yohanes pasal 3 ayat 3. Kalian bisa membaca sekarang. Dia seharusnya dilahirkan kembali, ya, dan harus ada yang Ruh Allah. Roma pasal 8 ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Jadi kita harus melihat bahwa semua orang percaya merupakan anggota tubuhnya, tetapi gereja tidak menerima semua orang sebagai tubuhnya. Harus memeriksa imam mereka. Kemarin kita sudah belajar mengapa, ya. Mengapa kita harus memeriksa kalau ada yang orang mau menjadi anggota gereja setempat, ya? Karena kita harus melihat bahwa orang yang telah lahir baru dan Roh Kudus ada di dalamnya, ya. Orang Kristen yang telah menerima baptisan sesuai dengan prinsip Alkitab. Gereja harus waspada terhadap nabi palsu dan ajaran sesat. Dalam gereja, anggota tidak dibedakan berdasarkan status sosial dari kedudukan. Ini harus dilaksanakan di dalam gereja setempat. Kalau ini kita tidak akan mengikuti ini, gereja menjadi lebih bingung secara rohani, ya. Tidak ada strukturnya, ya. Semua orang mau menjadi kepala, dan juga kalau orang-orang mereka tidak mengikuti baptisan secara Alkitabiah, memang kacau sekali, ya. Kalau ini terjadi, apakah Tuhan bisa menggunakan gereja setempat untuk kemuliaan? Ya, tidak bisa. Sekarang kita nomor 3 dan nomor 4. Roh Kudus merupakan wakil Yesus Kristus di dalam gereja setempat. Yohanes pasal 14 ayat 26 berbunyi begini. Kalian bisa membaca. Saya mau bertanya kepada saudara-saudari seiman. Bagaimana Roh Kudus datang kepada dan siapa? Ya. Apakah kita perlu terus berdoa untuk menerima Roh Kudus? Apakah kita harus berbicara bahasa roh? Itu sesuai bukti kita mempunyai Roh Kudus? Atau kita harus mengadakan mujizat-mujizat atau kita harus melihat penglihatan di dalam mimpi? Tidak. Saat kita percaya Yesus sebagai Sang Juru Selamat, waktu dilahirkan kembali, saat itu Roh Kudus akan datang kepada kalian masing-masing. Jadi kita, waktu menjadi orang percaya, kita sudah mempunyai Roh Kudus. Apa peran dan tugas Roh Kudus pada seorang yang percaya? Apa peran atau tugas itu Roh Kudus pada seorang yang percaya?
menurut ayat ini? Yang pertama, mengajarkan, kedua, mengingatkan, dan ketiga, membimbing. Ini satu paket, ya. Roh Kudus selalu mengajarkan kehendak Tuhan kepada kita. Tetapi kita sebagai manusia selalu lupa apa yang kehendak Tuhan, apa yang keinginan Tuhan, keinginan Roh Kudus. Tetapi kita lebih gampang terpengaruh dari keinginan daging. Jadi dia selalu mengingatkan, inilah yang firman Tuhan bilang. Ya. Kalau kalian tidak membaca firman Tuhan, mungkin Roh Kudus tidak bisa mengingatkan kembali karena kalian tidak perhatikan firman Tuhan. Jadi yang pertama, kalau kalian hidup bersama-sama dengan Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, kita harus membaca firman Tuhan lebih dahulu dan dia membimbing. Ya. Jadi kita sudah melihat di gambaran ini, Roh Kudus dia menjaga kesatuan gereja, dia memberi tuntunan, ya. Dan juga dia berbicara dan dia memberi karunia kepada semua orang percaya untuk mengembangkan gereja setempat. Tapi mungkin tidak mudah, ya, karena selalu ada keinginan daging dan keinginan Roh Kudus bertabrak. Ya. Jadi 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19, janganlah padamkan roh. Ya. Tadi kita sudah belajar apa peran Roh Kudus? Yang pertama, mengajarkan, mengingatkan, membimbing. Tetapi sengaja menolak semua ini, bagaimana Roh Kudus bisa bekerja? Itu kita bilang padam. Jadi, yang pertama, menyimpang dari kebenaran. Yang kedua, pecahnya kesatuan. Dan Roh Kudus menghalangi pekerjaan. Tidak ada ketertiban di dalam gereja. Kebebasan dalam Roh Kudus tidak terkendali. Ini hanya 5 contoh. Ya, kalau Roh Kudus tidak bekerja atau padam. Ya, jadi kita harus menjaga gereja, maka Roh Kudus lebih beraktif bekerja. Pekerjaan Roh Kudus menjadi padam. Dan nomor 5, kita sudah belajar bahwa jemaat Tuhan itu kudus. Di dalam gereja seharusnya berada pendisiplinan, bukan karena menghakimi teman-teman, tetapi untuk menjaga atau mengikuti firman Tuhan sehati. Mengapa gereja setempat berusaha untuk menjaga kekudusan dan keadilan di dalam gereja? Karena itu perintah Tuhan. Mungkin kalian bisa membaca 1 Petrus pasal 1 ayat 14 sampai 16. Dan kita bisa berpikir bahwa mengapa kita perlu menjaga kekudusan. Yang pertama, perintah Tuhan. Dan kalau gereja setempat tidak menunjukkan kekudusan atau keadilan Tuhan di dalam lingkungan, apa yang itu terjadi? Ya. Dan gereja selalu diancam oleh yang pertama, pelajaran sesat. Ada banyak pelajaran-pelajaran itu bukan dari Alkitab, tetapi itu pikiran manusia, pandangan manusiawi. Dan gereja-gereja ada banyak masalah-masalah selalu terjadi. Dan juga ada banyak godaan. Dan kadang-kadang tidak ada pendisiplinan. Ya. Kalau begitu, apakah Tuhan bisa menggunakan gereja itu? Sungguh-sungguh tidak. Kalau belum ada pendisiplinan dan gereja hilang yang kekudusan, inilah yang akan terjadi. Tidak bisa menjadi pelita dan garam di dunia ini. Dan yang kedua, tidak bisa memenang dalam peperangan rohani.
Dunia membuat gereja dicemooh dan diejek. Kemungkinan besar, mungkin gereja masa ini, mungkin ini yang sering terjadi. Apa yang kita bilang kepada teman-teman, apa yang kita berhidup, itu berbeda, jauh berbeda sekali. Jadi mereka melihat kehidupan yang nyata-nyata sehari-hari dan mereka mendengar kata-kata dari kita dan mereka bilang, "Oh, kamu yang tidak bukan orang benar. Kamu bilang ini tetapi kamu tidak melakukan hal itu." Dan juga gereja kamu selalu bilang ini tetapi gereja kamu tidak melakukan hal itu. Ya. Jadi ada 4 kategori yang kita harus menjaga, mengawasi. Pertama, pelajaran sesat, masalah-masalah dan godaan dan pendisiplinan. Dan keenam, sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan memberikan karunia-karunia Roh Kudus kepada semua orang-orang percaya sebagai anggota tubuh Yesus Kristus. Tetapi ada tujuan. Karunia Roh Kudus bertujuan bukan hanya untuk keuntungan pribadi, tetapi juga untuk membangun dan memperkuat seluruh gereja. Ini misalnya kalian mempunyai ada karunia untuk uh, penginjilan. Dan waktu kalian berbicara atau membawa firman Tuhan kepada jemaat gereja, mereka semua bilang, memang bagus. Tetapi ada yang seorang ya diudahkan dengan puji-pujian manusia dan mereka akhirnya jatuh. Mengapa? Karena mereka hanya memperhatikan puji-pujian manusia dan mereka hanya mencari keuntungan dirinya sendiri. Tetapi karunia-karunia Roh Kudus bukan tujuan untuk keuntungan pribadi, tetapi membangun dan membentuk gereja setempat lebih kuat dan perkembangan. Efesus pasal 4 ayat 12 berbunyi begini. Untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Dan 1 Korintus pasal 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi jangan lupa mengapa Tuhan memberi karunia-karunia Roh Kudus kepada kita itu hanya untuk membangun kesatuan jemaat. Kalau kita tidak menggunakan karunia-karunia Roh Kudus sesuai dengan tujuan, apa yang itu terjadi? Itu sistem kependetaan yang muncul. Mengapa? Karena sebagai anggota tubuh tidak berfungsi, ya. Jadi hanya beberapa orang yang hanya melaksanakan di dalam gereja, mereka membuat sistem, ya, dan sebagai semua anggota menjadi pendengar tidak beraktif, ya. Disabilities, bahasa Inggris, harus pergi ke rumah sakit. Memang susah, ya. Jadi mereka hanya memberi persembahan, mereka tidak mau beraktif di dalam gereja, melayani Tuhan. Sehari-hari mereka hanya ikut gereja ibadah, pulang seperti menjadi orang biasa. Itu membuat sistem kependetaan itu muncul. Dan yang tujuh, semua orang percaya adalah imam-iman Tuhan. Ini memang luar biasa. Ya. Hak istimewa Tuhan kasih kepada kita. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Mungkin kalian bentar pause dan bisa membaca ayat ini.
Rasul Petrus dia bilang, tetapi kamulah bangsa yang terpilih dan imamat yang rajani. Ini memang luar biasa. Rasul Petrus mengingatkan kembali kepada semua orang percaya, bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi orang Yunani dan latar belakang yang lain, tidak apa-apa. Semua orang percaya disebut imamat yang rajani. Jadi kita harus mengingatkan kembali apa hak istimewa sebagai iman yang punya waktu itu. Yang pertama, mereka sebagai perantara perantara antara Allah dan umat, ya. Dan yang kedua, memimpin persembahan dan pendamaian. Mereka bisa bertemu Tuhan secara pribadi dan mereka bisa menjadi mengantara antara itu Allah dan umatnya, teman-teman yang lain. Dan yang ketiga, mengelola tempat kudus, menjaga tempat kudus. Ini seharusnya terjadi di dalam gereja setempat sebagai imam. Tapi sekarang masa ini kebanyakan orang percaya mereka tidak tahu mengapa. Karena mereka ikut gereja, ikut ibadah, tetapi mereka tidak mengerti apa fungsinya sebagai imam di dalam gereja setempat. Masa itu reformasi, kita sudah belajar bahwa waktu itu orang-orang mereka tidak bisa membaca firman Tuhan dan gereja Roma Katolik mereka menjual keselamatan. Jadi orang kaya lebih gampang membeli kartu yang keselamatan dari gereja uh, Katolik Romawi. Jadi Martin Luther melihat dan membaca kitab Roma, dia membalas kepada gereja Katolik Romawi itu tidak benar. Karena semua orang percaya setara di hadapan Allah dan semua orang bisa membaca Alkitab secara langsung. Ya, waktu itu Alkitab itu tertulis dengan bahasa Latin, jadi tidak banyak orang bisa membaca. Dan yang ketiga, rohaniwan hanyalah bentuk pelayanan. Hanya beberapa orang yang melayani di dalam gereja dan harus melewati kurs-kurs yang khusus. Orang percaya melaksanakan tugas imamat. Jadi Martin Luther dia bilang, bukan hanya rohaniwan, tetapi semua orang percaya di dalam gereja, mereka harus melaksanakan sebagai imam. Ya, kalau kita tidak melaksanakan hal ini, ibadah gereja menjadi hanya formalitas, seperti acara-acara. Ya, semua acara-acara saya melihat bahwa di daerah Sulawesi Utara, ya, daerah Manado mereka sangat jago, ya, mengikuti melaksanakan semua acara. Tetapi ibadah di gereja setempat bukan hanya acara, pasti ada susunan. Tetapi di dalam acara kita harus menyerahkan waktu itu kepada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus sangat beraktif bekerja dan ibadah itu bukan hanya bagi kita, tetapi itu untuk kemuliaan Tuhan, ya. Bukan perasaan kita, membuat kita perasaan kita lebih senang, ya, lebih gembira, tidak. Kita harus mengingatkan kembali pengorbanan Yesus Kristus dan bagaimana kita harus berhidup di dalam dunia sebagai orang percaya. Jadi kita sudah melihat 7 kebenaran-kebenaran dan di dalam grup diskusi kalian bisa membuat ini tampak buruk
ketika tujuh kebenaran gereja tidak diterapkan. Ya, saya sudah menjelaskan kalau ini kebenaran ini tidak dilaksanakan di dalam gereja, inilah dampak buruk. Ya, jadi nanti kalian bisa membuat apa ini yang benar, ya, ikat. Dan setelah kalian ikat satu demi satu, saya minta mungkin pemimpin pada malam ini, mungkin kalian bisa mengatakan sedikit tentang dampak buruk, ya. Karena ada yang lebih banyak dampak buruk bisa terjadi kalau kita tidak melaksanakan tujuh kebenaran. Jadi kalian bisa membagi pikirannya, ya. Dan setelah itu, mungkin setelah kalian selesai ini, saya mau mendengar sharing. Dan juga kalau ada pertanyaan, minta tolong bertanya saat sharing. Karena setiap minggu setelah selesai, saya selalu melihat, mendengar, ya, sharing, dan saya menilai dirinya sendiri. Apakah pelajaran saya sudah masuk ke dalam kalian atau tidak masuk, apa yang kurang. Jadi, terima kasih. Mari kita satu dalam doa untuk menutup pelajaran ini. Terima kasih Tuhan, hambanya Tuhan eh, mengajar atau mengingatkan kembali tujuh kebenaran-kebenaran seharusnya dilaksanakan di dalam gereja setempat kepada saudara-saudari di sana. Mereka bisa lebih mengerti tujuh kebenaran dan bisa menikmati kehidupan mereka sebagai anggota tubuh Yesus Kristus sebagai gereja. Terima kasih kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, terima kasih. Selamat malam.